sekalian yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan beberapa tips berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tips yang pertama, jamaah sekalian, bergembiralah untuk Ramadan karena Ramadan. Kegembiraan Anda untuk sebuah ibadah adalah ibadah sebelum ibadah. Belum masuk Ramadan, tapi Anda telah bergembira. Maka ingat, kegembiraan Anda untuk sebuah ibadah adalah ibadah sebelum ibadah itu Anda lakukan. Tetapi bergembiralah untuk Ramadan karena Ramadan. Jangan karena momentum ekonomi. Oh, ini masuk Ramadan, saya jualan. Nah, itu gembira bukan karena Ramadan. Yang kedua, jamaah sekalian, ista'in billah. Perbanyaklah doa minta ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah yang Anda tidak miliki, kemungkinan karena Anda memang tidak memintanya kepada Allah. Kenapa tilawahku sedikit? Karena Anda tidak meminta tilawah yang banyak. Kenapa saya tidak puasa Senin Kemis? Karena Anda nggak pernah memintanya kepada Allah. Kalau Anda meminta dunia untuk kehidupan yang hanya beberapa hari, kenapa Anda tidak meminta ibadah untuk kehidupan yang abadi? Maka begitu masuk Ramadan, ini malam pertama Ramadan, berdoalah, ya Allah berikan aku tarawih. Ya Allah berikan aku tilawah. Semua kebaikan-kebaikan itu harus diminta. Dalam keadaan-keadaan Anda merasa lemah untuk ibadah, kembalilah memperbaharui permintaan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai Anda sudah merasa letih, Anda sudah merasa lemah, lalu Anda diam berpangku tangan. Kekuatan Anda adalah doa. Ketika Allah berfirman na'budu, Allah berfirman nasta'in. Karena tidak ada kemampuan hamba untuk iyyaka na'budu kecuali dengan iyyaka nasta'in. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang yang paling berbahagia adalah orang yang menghimpun antara ibadah dan isti'anah. Ibadah iyyaka na'budu, isti'anah adalah iyyaka nasta'in. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi karena cinta kepada Mu'adz bin Jabal adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu mulai misalnya Anda lihat mushaf selesai tarawih malas baca mushaf, baca Quran. Kalau dulu orang kan baca mushaf. Kalau sekarang orang baca haffe. Musnya hilang, hafenya yang berubah. Begitu malas itu datang membuat Anda lemah. Lemah, enggak mau tilawah. Lemah, enggak mau tarawih. Begitu Anda rasakan kelemahan itu, segera ambil kekuatan Anda dengan isti'anah, minta tolong. Allahumma inni ala dzikrika. Berdoalah sekali, berdoalah 2 kali, berdoalah 3 kali. Tips berikutnya jemaah sekalian, pastikan ibadah Anda selama Ramadan ini ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ramadannya, tarawihnya, tilawahnya, termasuk sedekahnya. Dan ingat, hal terburuk Anda lakukan adalah berdonasi kepada fakir miskin lalu Anda minta selfie. Anda kirimkan sembako, lalu kemudian serah-serahan sembako ini kemudian, tolong kau foto dulu. Dua landscape dan potret. Buat apa itu? Anda nggak perlu, serahkan bila perlu, jangan ada yang tahu. Ini berarti usahakan dalam Ramadan semua ibadah kalau bisa adalah ibadatus sir, ibadah rahasia. Ibadah rahasia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tidak ada yang paling mengokohkan hati seseorang dalam situasi-situasi fitnah kecuali tumpukan ibadah sir di depan Allah. Sebaliknya, yang membuat seseorang tergelincir dalam situasi-situasi fitnah adalah karena dia tidak punya ibadah sir di depan Allah.
Ini maksud ibadah sir adalah ibadah rahasia. Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku telah bertemu dengan banyak sahabat Nabi, semua amal yang bisa dirahasiakan mereka tidak akan melakukannya secara terbuka. Maka selama Ramadan ini pun semua ibadah yang bisa menjadi rahasia Anda dengan Allah, usahakan jangan sampai pandangan manusia melihatnya. Apalagi tadi main selfie-selfie. Bahkan kadang-kadang pakai video. Pemirsa, inilah saya, Masya Allah, amilatun nasibah, beramal tapi hanya kebagian capeknya doang. Jadi pastikan Ramadan Anda semua amalnya adalah amal ikhlas. Bagian dari ikhlas Anda, usahakan semua amal adalah amal rahasia. Tips berikutnya, jalankanlah amal yang mudah dan jangan memberatkan diri. Ingat, agama kita ini agama yang mudah. Jangan melakukan amal yang sulit, karena itu muqaddimah bid'ah. Kadang-kadang begini, kau mau tarawih di mana malam ini? Oh, saya mau tarawih di sana. Kenapa? 1 juz semalam. Biasanya juga baca Al-Ikhlas, tahu-tahu dadakan mau nyari masjid yang salatnya 1 juz. Bagus. Tapi Masya Allah, baru 2 rakaat, masuk rakaat ketiga. Sehingga begitu selesai tasyahud, bangun-bangun orang sudah selesai Subhanal Malikil Quddus. Saya punya kawan seperti itu. Begitu tasyahud nih, selesai 2 rakaat, tasyahud, Assalamualaikum, dia udah gak ikut salam, tidur. Selesai sholat, baru bangun dia. Kata dia, ini sholat paling lama. Ada apa jamaah sekalian? Siapa yang memerintahkan Anda mempersulit diri dengan hal seperti itu? Kalau memang Anda udah ngantuk, pulang. Coba dengarkan hadis berikut. Nabi SAW bersabda, fa in fatirtum faq'udu. Kalau kalian sudah letih, maka istirahatlah. Anda nggak boleh memaksakan keletihan Anda untuk ibadah. Tidak boleh. Imam Syatibi mengatakan ini muqaddimah bid'ah. Memaksakan keletihan dan kesulitan untuk ibadah. Perhatikan ketika Nabi memerintahkan baca ayat, beliau bersabda, "Tsumma qra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an." Bacakanlah ayat yang mudah bagimu. Ma ja'ala Allah 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam beragama. Maka semua ibadah Ramadan ini lakukan yang mudah. Sedekah hari pertama 1 juta, selesai. Kenapa tidak sedekah 100.000 saja tapi tiap hari? Ingat jamaah sekalian, semua ibadah yang mudah akan menjadi istiqamah. Adapun ibadah yang susah justru akan mengalahkan Anda sehingga tidak akan menjadi istiqamah. Ini yang cari masjid 1 juz 1 malam, itu mungkin 2 malam jalan, 3 malam jalan. Malam keempat biasanya udah enggak. Kenapa? Karena pertanyaan berapa lama saya sholat, berapa banyak saya tilawah, berapa banyak saya sedekah. Persoalan berapa banyak adalah berapa yang mudah untuk menjadi istiqamah. Saya mau sedekah, berapa sedekah saya? Sedekahlah dengan jumlah yang bisa istiqamah. 100.000 bisa istiqamah, ya silakan. 1 juta, oh nggak bisa saya istiqamah kalau 1 juta. Ya sudah, jangan 1 juta. 100.000 saja, tapi istiqamah. Tapi kalau mau yang lebih baik, 5 juta istiqamah itu jauh lebih baik. Begitupun tilawah. Biasanya tilawah cuma sekali seminggu. Malam Jumat, siang Jumat baca Al-Kahfi. Biasanya begitu masuk Ramadan 5 juz 1 malam. Oh, Anda mempersulit diri. Anda tidak akan mampu istiqamah. Karena Anda membangun kebiasaan yang tidak dibiasakan, tapi dengan sesuatu yang sangat berat. Maka Nabi kita bersabda, alaikum hadiyan qasidan. Jalankan agama yang mudah bagi kalian, jangan yang sulit.
Beliau juga bersabda, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa wallahi la yamallullahu minkum hatta tamallu minhu." Kata Nabi SAW, jalankan ibadah sesuai kemampuan, jangan dipaksakan. Tips terakhir jamaah sekalian adalah al-ihsan. Pastikan ibadah Anda adalah ibadah yang disempurnakan, bukan ibadah yang asal-asalan. Berdoa, berzikir, bertilawah, taraweh, jangan asal-asalan. Anda tahu tidak, taraweh ini untuk apa? Jawabannya untuk membeli surga. Anda tahu tidak kenapa Anda berpuasa? Kenapa Anda bersedekah? Ini semuanya adalah untuk mendapatkan surga. Sekiranya Anda tahu betapa mahalnya surga, Anda tidak akan mendapatkannya dengan ibadah asal-asalan. Tapi sayang, kita sering pura-pura tak tahu betapa mahalnya surga itu. Akhirnya kita pun nekat menjalankan ibadah asal-asalan. Salatnya asal-asalan, tilawahnya asal-asalan. Maka jalankanlah ibadah Anda dengan prinsip ihsan, prinsip disempurnakan segala-galanya. Salatnya disempurnakan, puasanya disempurnakan, tilawahnya disempurnakan. Jangan lagi ada syahwat-syahwat tersembunyi dalam ibadah.